Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan guru kita Buya Yahya dan keluarga, semoga senantiasa panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat, qabul hajat beliau, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai, akhinal kiram, guru kita semuanya, Habibana Habib Hisham Al-Habsyi, yang kita doakan bersama-sama semoga beliau sehat selalu, panjang umur, berkah rizki, berkah umurnya, berkah segalanya untuk beliau. Allah mudahkan hajat-hajat beliau semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami yang kami cintai, kami muliakan sahabat-sahabat wakaf semuanya, dari anggota Wakaf Media Center Al-Bahjah yang alhamdulillah malam hari ini Allah masih membimbing kita, menjaga kita semuanya untuk senantiasa ada dalam jalur koridor kebaikan. Kita bisa berkumpul di malam hari ini walaupun secara online ya. Alhamdulillah, itu tandanya Allah cinta dan sayang kepada kita, diberikan kita kesempatan untuk belajar. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga karunia ini, bisa terus istiqomah bersama guru-guru kita dalam belajar dan juga dalam perjuangan-perjuangan yang sedang kita emban saat ini, insya Allah. Baik, hadirin Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa di media virtual, ngaji virtual bersama guru kita Habib Hisham Al-Habsyi dalam pembahasan insya Allah akidah ya, insya Allah akidah dan akhlak, sebagaimana rutinitas beliau mengajarkan kepada kita tentang akidah dan akhlak. Insya Allah malam hari ini kita melanjutkan tema-tema sebelumnya yang beliau sudah bahas, dan sampai dengan jam 9 lebih nanti kami juga akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung jika nanti waktunya memungkinkan, dan sebelumnya kami nanti akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Baik, tanpa berpanjang lebar kita langsung saja persilakan guru kita Habib Hisham Al-Habsyi untuk menyampaikan materinya. Kepada yang terhormat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadihi burhanuhu al-mawsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfarij bihil qurabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayati, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita hambanya untuk senantiasa selalu berjalan di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah menciptakan kita manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan manusia diciptakan untuk dijadikan pemimpin di muka bumi. Tidak hanya itu, Allah juga menciptakan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji mana yang terbaik di antara mereka manusia hamba Allah yang terbaik perbuatannya sehingga pantas menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dikehendaki oleh Allah menjadi pemimpin di muka bumi dan dunia sebagai tempat ujian. Kemudian Allah menghendaki kita senantiasa beribadah, maka dihendaki manusia itu menjadi manusia yang memenuhi rukun agama.
Rukun agama dalam hadis yang sangat panjang dan kita kenal dengan julukan hadis Jibril yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. 42 kumpulan hadis sahih Bukhari Muslim dikumpulkan dalam satu kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis kedua yang sangat panjang adalah hadis Jibril yang di dalamnya menyebutkan tentang rukun agama yang ada 3. Mulai dari Islam dengan rukun Islam yang 5, iman dengan rukun iman yang 6, dan juga ihsan. Anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak dapat melakukannya, maka merasalah dirimu dalam ibadahmu seakan-akan selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memenuhi rukun agama maka dijuluki sebagai muslim, mukmin, dan muhsin. Maka sempurnalah seagama seseorang ketika memenuhi daripada 3 rukun agama. Inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita pemimpin di muka bumi yang senantiasa beribadah dan lulus di setiap ujian. Maka mari malam hari ini kita mengenal siapa saja orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Insya Allah menjadi pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini dengan judul pembahasan kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang muslim mukmin Allah sifati asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang muslim mukmin muhsin adalah asyidda'u 'alal kuffar. Ciri pertama dari sifatnya adalah asyidda. Mereka tegas, mereka keras ya dengan alasan agama, 'alal kuffar atas orang-orang kafir yang tidak lulus dalam ujian di dunia ini. Walaupun mereka menjadi bagian pemimpin di muka bumi, tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Ya. Maka ciri orang yang berjalan lurus di jalan Allah, ciri yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Maka jelas keluar dari sifat seorang mukmin muslim jika ia berkasih sayang dengan orang-orang kafir daripada musuh-musuh Allah, tetapi mereka malah bermusuhan dengan sesama mereka dari saudara-saudara muslim dan seiman. Tegas adalah salah satu cirinya. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang kita harus berlaku tegas, tetapi dengan tegas tadi tetap kita berakhlak, tetap kita toleransi, tetap kita menjunjung daripada aturan-aturan yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Yang jelas di situ Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang berjalan di jalannya dan juga mensifati orang-orang yang tidak mengikuti jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 5 golongan yang dianggap keluar dari ajaran Islam dan mereka tidak termasuk dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang Nabi bersabda, "Mayyuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin." Barang siapa ada orang yang Allah inginkan dan kehendaki ia menjadi orang yang baik, berjalan di jalan yang benar, yufaqqihhu fiddin, maka ciri yang pertamanya adalah Allah akan fahamkan kepadanya tentang ilmu agamanya. Ciri-ciri orang yang selamat diantaranya Allah fahamkan kepadanya tentang ilmu agamanya. Tetapi ada orang-orang yang tidak Allah kehendaki baik. Orang-orang ini sengaja Allah tidak fahamkan tentang ajaran agamanya. Baik dari segi akidah, fikih ibadah muamalahnya, atau dalam segi akhlak dan tasawufnya. Maka orang-orang ini tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilman, barang siapa yang Allah tambahkan kepadanya ilmunya,
Walam yazdad huda, tetapi hidayahnya, taufiknya, inayahnya tidak bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidak bertambah. Iya, orang yang selalu bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah dari Allah illa bu'da, kecuali tambah jauh dan tambah jauh. Golongan orang-orang yang jauh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan selalu Allah mewanti-wanti kita seorang mukmin muslim untuk jangan sampai kita masuk ke 5 golongan ini, maka di antaranya adalah yang pertama kafir. Kafir adalah sekelompok orang. Kafir adalah sekelompok orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara orang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah golongan orang-orang kafir. Minal kafirina dayyara. Mereka orang-orang kafir ini adalah orang yang tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah. Maka orang kafir contohnya diantaranya adalah agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Syekh di India, perpaduan antara agama Islam dan Hindu di India sana, mempunyai kuil bernama The Golden Temple. Ya, kemudian agama Shinto, penyembah matahari di Jepang. Kemudian agama kejawen di Indonesia, agama para sesepuh, ya, orang-orang Jawa, daripada ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Maka semua itu adalah kelompok kafir yang betul-betul mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah musyrik. Musyrik adalah sekelompok orang yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi sayang sekali mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Mereka menyembah Allah, tetapi mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Nah, contoh di sini adalah seperti orang-orang Nasrani yang walaupun mereka menyembah Tuhan Allah, Tuhan Allah atau Allah, ya, tapi mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, dengan mengangkat Nabi Isa menjadi anak Tuhan, Son of God, dan mengangkat malaikat Jibril, Ruh Kudus menjadi Holy Spirit, Roh Kudus yang mereka sembah sebagai Tuhan yang ketiga. Baik dalam Kristen Protestan, Katolik, Koptik atau Kristen Ortodoks. Maka semua orang-orang Nasrani adalah orang yang masuk dalam golongan orang-orang musyrik, orang yang menyembah Allah tetapi menyekutukan Allah dengan sesembahannya yang lain. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang Yahudi di luar orang-orang Yahudi yang menjadi ahli sorga seperti pendeta Bukhaira yang bertemu Nabi Muhammad di usia 12 tahun dan termasuk daripada ahlul fatrah dan dijamin masuk sorga. Kemudian beberapa orang Yahudi yang akhirnya memeluk agama Islam di kota Madinah daripada Bani Quraidah dan lain sebagainya, maka mereka semua ahli sorga. Tetapi di luar itu ternyata ada satu kelompok Yahudi yang mereka mengatakan, di dalam Al-Quran disebutkan, waqalatil yahudu uzairuni ibnullah. Dan ada sekelompok orang Yahudi yang mereka meyakini Uzair, yaitu seorang nabi, karena ada nabi-nabi yang disebutkan di luar 25 nabi dan rasul, seperti Nabi Hanzalah, Nabi Syith, Nabi Khidir, Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Yusha atau Nabi Joshua, dan di antaranya juga adalah Nabi Uzair, yang mana pada zaman itu orang-orang Yahudi mengangkat Nabi Uzair sebagai son of God atau anak Tuhan. Maka jelas kelompok Yahudi ini mereka adalah orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kaum Quraisy di zaman jahiliyah, mereka meyakini Tuhan Ka'bah, yang mana Ka'bah memang sudah ada daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka meyakini pemilik Ka'bah adalah Tuhan Allah, tetapi mereka menyekutukan Ka'bah dengan 360 berhala yang mereka sembah setiap harinya di sekitar Ka'bah. Maka mereka adalah musyrik Quraisy. Ya, adapun sebutan julukan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun memanggil kaum Quraisy dengan sebutan kafir, bukan dengan sebutan musyrik,
maka kafir di sini adalah bukan kafir menurut istilah yang dimaksud, tetapi kafir di sini adalah kafir secara bahasa, yang mana kafir berasal dari kata kafaro, atau orang-orang yang ditutup mata hatinya. Ya ayyuhal kafirun, orang-orang yang tertutup mata hatinya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Sungguh aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Maka kafarah di sini adalah kafarah secara bahasa. Karena memang orang-orang Quraisy mereka menyembah Tuhan Allah, pemilik Ka'bah, tetapi mereka menyekutukan Allah dengan berhala lainnya, sehingga mereka masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu musyrik Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelompok yang ketiga yang keluar dari jalan keimanan dan keislaman yang dibenarkan adalah mereka orang-orang munafik. Siapa mereka munafik? Munafik adalah sekelompok orang yang luarnya Islam. Dia membaca syahadat, memeluk agama Islam, melakukan sholat di depan umum, tetapi hatinya, batinnya mereka sungguh memusuhi daripada ajaran-ajaran syariat Islam. Orang-orang munafik bagaikan benalu di dalam sebuah pohon yang sifatnya tidak saling membangun di antara mukmin dan muslim, tetapi mereka hanya bisa merusak daripada apa yang telah diyakini oleh orang-orang mukmin dan muslim. Mereka benalu-benalu ini adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan nanti masuk neraka di akhirat, tetapi bahkan masuk ke dalam neraka yang paling bawah yang disebutkan sebagai neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah yang menjadi neraka terbawah, asfal safilin, neraka yang masuk ke dalamnya musuh-musuh besar Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Namrud musuh Nabi Ibrahim, kemudian Firaun musuh Nabi Musa, Haman tangan kanan Firaun, Korun yang Allah masukkan ke dalam bumi ini dengan hartanya, sehingga harta yang kita temukan dalam galian disebut sebagai harta Korun. Ya, maka orang-orang ini mereka masuk bersama orang munafik di paling bawahnya neraka, karena munafik luarnya saja Islam tetapi hatinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua daripada benih-benih kemunafikan yang disebutkan. Ciri-ciri orang munafik: apabila bercakap-cakap mereka sering berdusta, apabila dipercaya mereka berkhianat, dan apabila mereka berjanji mereka melanggar janjinya. Dan juga hadis yang menjelaskan tentang barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 minggu berturut-turut tanpa uzur, maka Allah cap dia dengan benih kemunafikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang munafik yang sangat banyak saat itu di kota Madinah Al-Munawwarah, bahkan 300 dari 1000 tentara yang berangkat dalam sebuah peperangan, 300 dari mereka adalah orang munafik yang mereka memundurkan diri, mundur dari perang tersebut sehingga melemahkan kaum muslim 700 lainnya, sehingga saat Nabi Muhammad mengatakan saat itu, nahnu natawalla wallah yatawalla bis-sarair, nahnu nahkumu bil-zahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kata Nabi Muhammad, nahnu, kita, nahkumu bil-zahir, kita menghukumi dengan zahirnya orang-orang munafik itu. Selama dia bersyahadat, melakukan sholat, maka kita akui keislamannya. Wallah, sedangkan Allah yatawalla bis-sarair, yang akan mengurus urusan batin mereka. Sehingga mereka orang-orang munafik mengatakan, inna hahuna qa'idun, sungguh cukup kami ini tidak usah ikut berperang, cukup kami nunggu daripada hasil peperangan di kota Madinah. Maka inilah orang-orang munafik yang menjadi bibit-bibit benalu di dalam perjuangan dakwah. Maka mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari orang-orang munafik yang sangat betul-betul diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang disebut dengan fasik. Siapa mereka fasik? Fasik adalah sekelompok orang yang pernah melakukan dosa besar satu kali, tapi belum tobat dengan tobat nasuha hingga wafat, atau sering melakukan dosa kecil terus-menerus.
Ya. Dikatakan las-saghair ma'al israr walal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil, nggak bisa disebut dosa kecil kalau dilakukan al-israr dengan terus-menerus. Ya, ya. Kalau dilakukan dosa kecil secara terus-menerus, maka masuk satu kelompok dosa besar. Walal kabair, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar, jika disertai dengan istighfar, mencabut diri, menyesal, dan penyesalan ditandai dengan tangisan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka ia telah melakukan taubat nasuha, maka dosa besar pun dianggap kecil sehingga langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah para ulama membagi antara dosa besar dan dosa kecil, di mana dosa besar adalah dosa yang disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis beserta dengan ancamannya, sehingga ada satu ulama yang mengarang dengan nama kitab Al-Kabair, kumpulan 70 dosa besar, yang mana kitab Kabair menuliskan secara detail urutan demi urutan dosa nomor 1 hingga dosa besar nomor 70. Ya, bahkan di situ dikatakan dosa terbesar nomor 1 adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah meninggalkan sholat. Yang ketiga adalah tidak mencegah membayar zakat. Dan terus hingga dosa yang ke-10 adalah membunuh nyawa orang. Bahkan bunuh diri masuk ke dalam dosa urutan nomor 21. Karena bunuh diri tidak mengerugikan orang, tapi dia telah merugikan dirinya sendiri. Masuk urutan nomor 21. Tetapi membunuh orang yang merugikan orang lain itu, yang menghilangkan nyawa itu, ada di urutan dosa nomor 10 setelah dosa zina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan disebutkan banyak sekali daripada dosa-dosa kecil. Maka orang-orang fasik adalah orang yang pernah melakukan dosa besar sekali dan belum taubat, dan atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil tetapi ia terus-menerus melakukan dosa kecil, dan maka mereka adalah daripada orang-orang yang sungguh telah melakukan dosa besar, karena tidak ada dosa kecil bersama terus-menerus. Ya, maka itu masuk golongan dosa besar. Maka orang fasik ini adalah mereka yang akan masuk dulu ke dalam neraka jahanam. Walaupun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang masuk neraka kecuali di dalam, tidak ada yang kekal di dalam neraka kecuali di dalamnya ada setitik daripada harapan keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah selamatkan daripada neraka tersebut. Artinya orang-orang muslim yang di dalam hatinya ada keimanan tetapi ia tergolong daripada orang-orang pendosa, mereka akan dicuci dulu di dalam neraka jahanam, sehingga setelah selesai pencucian di neraka tingkatan nomor 1 yang katanya paling ringan siksanya, barulah ia akhirnya memasuki neraka, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat nasuha kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga menerima dari permohonan maaf kita daripada istighfar kita. Begitulah doa Nabi Adam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami adalah termasuk daripada orang-orang yang berbuat kezaliman dengan melakukan dosa. Dan begitulah doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah kaum yang berbuat zalim terhadap diri kami, dan jika Engkau ya Allah tidak memberikan ampunan kepada kami dan menyayangi kami, sungguh kami termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah kelompok fasik adalah orang-orang yang tidak selamat di dalam ujian, dan termasuk orang-orang yang gagal di dalam ujian simulator skenario Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang kelima
adalah mereka golongan orang-orang zindik. Siapa mereka kaum zindik? Zindik adalah dikatakan oleh para ulama, man tafaggaha walam tasawwafa faqad tafassak. Wa man tasawwafa walam tafaggah fagat tazandak. Barang siapa ada orang ahli fikih, ngerti ilmu, ya walam tasawwuf, tetapi dia tidak menekuni daripada akhlak, adab, tasawuf, faqad tafassak, maka sungguh dia menjadi orang fasik. Tidaklah orang fasik itu hanya dari kalangan orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti ilmu, tetapi orang-orang yang punya ilmu yang tidak bermanfaat kadang juga masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik ketika mereka tidak mendalami daripada akhlak dan ilmu hati, yaitu tasawuf. Tetapi begitulah kebalikannya. Waman tasawwafa, tetapi siapa yang mereka menjadi ahli ibadah, ya, mengurusi urusan hati, menjadi ahli ibadah, walam tafaqaha, tidak disertai dengan ilmu, faqad tazandak, maka sungguh dia telah menjadi orang-orang zindik. Beberapa gambaran pada momen zaman ini diantaranya adalah daripada pendeta-pendeta Hindu yang mereka betul-betul terlihat tidak cinta dunia, padahal mereka masuk ke dalam golongan orang-orang zindik yang terus mengaku menjadi ahli ibadah. Kaum Brahmana kasta nomor 1 mengaku paling dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata mereka ahli ibadah yang tidak mengerti ilmu, sehingga mereka pun masuk ke dalam golongan orang-orang zindik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah 5 golongan yang disebut di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah senantiasa memperingati kita mukmin muslim agar menghindari daripada sifat-sifat kelompok orang tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang memimpin bumi dengan sebenar-benarnya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bahas kelompok yang nomor 1, yaitu kafir. Orang-orang kafir ada 4 bagian. Yang pertama disebut sebagai kafir dhimmi. Yang pertama adalah kafir harbi. Yang kedua adalah kafir musta'man, kemudian kafir mu'ahad, dan yang terakhir adalah kafir dhimmi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Maka kafir harbi adalah orang yang rendah di pandangan kaum muslimin. Allah mengajarkan kita untuk merendahkan mereka. Orang-orang kafir harbi adalah orang-orang yang betul-betul memusuhi agama Allah dengan penentangannya, dengan kedurhakaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan beraninya mereka membunuh daripada kaum muslimin yang beriman, membalimi mereka, merendahkan mereka sehingga mereka tersiksa di dunia ini. Maka kelompok yang memerangi kaum muslim dan mukmin inilah mereka adalah orang-orang kafir harbi. Seperti pada kejadian saat ini adalah orang-orang Israel yang memerangi Palestina, maka orang Israel adalah halal darahnya dan mereka boleh kita perangi dalam atas nama memerangi kafir harbi. Jenis yang kedua adalah kafir musta'man. Kafir musta'man adalah orang-orang kafir di luar Indonesia. Seperti turis-turis Australia yang mereka kafir. Tiba-tiba mereka ingin memasuki negara Indonesia, negara yang mayoritas umat muslim. Maka apakah kita boleh memerangi turis-turis ini? Maka hukumnya adalah tidak boleh diperangi karena mereka masuk ke dalam golongan kafir musta'man, orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada pemimpin-pemimpin muslim demi keselamatannya menjalani di dataran atau negeri-negeri kaum muslim. Maka mereka yang telah dijamin keselamatannya oleh pemimpin kita, oleh para pemerintah kita, maka kita tidak boleh mengganggu mereka walaupun mereka tidak mengikuti daripada aturan syariat Islam karena mereka memanglah non-muslim.
Yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan mereka mayoritas menduduki daerah-daerah yang mayoritas di daerah tersebut adalah non-muslim, sehingga mereka membuat perjanjian dengan pemerintah kita dan mereka pun hidup aman berdampingan dengan kita. Kafir mu'ahad seperti orang-orang Hindu Bali, orang-orang Kristen Batak di Medan, kemudian orang-orang Kristen di Poso, dan beberapa orang-orang Kristen di Papua, dan maka mereka kota-kota dan daerah. Afwan Bib, terputus Bib. Di tempat lain terputus juga. Sama Ustadz, terputus. Ya, sama Ustaz. Di tempat Habib ya, Masya Allah. Ya, Baik, kita Ustaz, tunggu. Karena di Cirebon sekarang sedang hujan ya. Di Cirebon tadi di sini sudah mulai gerimis. Kalau gerimis biasanya atau hujan suka berpengaruh juga ke koneksi internet. Kami konfirmasi ulang kembali. Assalamualaikum Habib. Bentar. Kami coba hubungi via telepon ya. Assalamualaikum. Habib, keputus. Ajib, insyaallah. Baik, terawat. Tunggu ya. Ya baik sahabat semuanya, ternyata sedang ada kendala teknis di tempat Habib. Jadi mohon menunggu sekiranya sekitar 1-2 menit. Baik, pembahasan kita malam hari ini tadi tentang hamba-hamba atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana tadi di mukadimah juga kami sampaikan, alhamdulillah ya, mungkin ini adalah salah satu ciri atau tanda kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berada dalam kebaikan ya, karena salah satunya tadi adalah bagaimana Allah memberikan pemahaman agama kepada orang-orang yang dipilih ya. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan atau bisa mendapatkan pemahaman agama ya, caranya adalah dengan belajar lewat taklim, majelis-majelis ilmu. Insya Allah ya, walaupun mungkin malam ini kita ngaji online, tidak bermajelis secara langsung, tidak duduk bareng ya, tapi kita duduk berjauhan, Insya Allah. Ini merupakan salah satu cara kita untuk bertaklim atau menuntut ilmu ya, yang ada mungkin karena sekarang Allah berikan kemudahan untuk kita bisa menuntut ilmu dari manapun, cara apapun ya, salah satunya dengan cara seperti ini. Insya Allah menjadi tanda bahwasanya kita semuanya adalah hamba-hamba pilihan Allah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami juga mungkin sedikit menginformasikan tentang progres daripada pembangunan gedung media center Al-Baca, yang mana ini adalah berkat daripada doa, sumbangsih dan juga support dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah tahap pembangunan awal ya, tahap pembangunan awal dari pantauan
kami yang kami lihat sekarang sudah dimulai untuk membuat fondasi dasar, karena gedung ini akan dibangun 5 tingkat ya. Jadi mungkin prosesnya juga agak panjang, agak lama. Maka dari itu kami juga tetap mengajak saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk terus istiqomah dalam program kemuliaan ini, insya Allah ya. Salah satunya ya ini yang bisa kita rasakan daripada adanya media, kita bisa belajar ya dari tempat yang jauh, dari lokasi yang jauh, dari bahkan mungkin kita belum pernah sekalipun hadir di Al-Bahjah, belum pernah sekalipun berjumpa dengan guru kita, dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dari Al-Bahjah, masih tetap bisa mengikuti. Kita bisa mengenal beliau lewat media ya, di antaranya lewat YouTube, lewat radio, lewat televisi, dan juga lewat media-media lain ya. Dan kami kembali mengajak, menghimbau sahabat-sahabat semuanya untuk terus senantiasa istiqomah dalam program ini, dan jangan hanya cukup berpuas diri ya, berpuas artinya kita saja yang ikut, tapi ajak juga yang lainnya, insya Allah ya. Dengan wakaf minimal 10.000 setiap pekan, insya Allah kita sudah menjadi bagian daripada pembangunan gedung media Center Al-Bahjah, insya Allah, yang saat ini programnya sedang kita garap ya. Baik, sambil kembali menunggu guru kita Habib Hisham Al-Habsyi, tadi sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin kami perlu sampaikan ya, perlu kami sampaikan untuk pertanyaan yang kami sampaikan ya, atau yang kami bacakan di setiap pertemuan ngaji virtual itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah Anda kirim di grup WhatsApp grup Wakaf Media Center, yang mana kami pilih ya, tentunya kami pilih satu persatu untuk bisa kami angkat di sini. Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya langsung pada malam hari ini, tentu kita akan menyesuaikan dengan waktu. Jika memang waktunya memungkinkan, insya Allah kita akan bacakan ya. Jadi untuk Anda yang memang mengajukan pertanyaan di grup, silakan bisa ikuti setiap kajian-kajiannya agar tentunya bisa juga menyimak seperti apa sih jawaban dari problematika kita, atau mungkin jika terlewat ikuti kajiannya, Anda juga bisa menyimaknya dalam rekaman-rekaman yang sudah kita bagikan juga. Baik, Habib sudah kembali. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Fadhal Habib untuk melanjutkan. Marhaba. Maka jenis kafir yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah sekelompok daerah yang mayoritas dikuasai oleh non-muslim dan mereka berada di bawah pemerintahan muslimin. Maka kafir mu'ahad juga adalah orang-orang kafir yang kita dilarang untuk mengganggunya. Dan jenis kafir yang ketiga adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang mereka di bawah tanggungan kaum muslimin, sehingga mereka betul-betul berdampingan dengan kaum muslimin. Dan begitulah kafir dhimmi, hak dan kewajiban setara dengan orang-orang muslim, dengan hak-hak kaum muslim. Apabila sakit maka jenguklah. Engkau boleh berbelanja di warung orang-orang kafir dhimmi, maka mereka ditanggung kehidupannya selama mereka membayar pajak kepada kaum pemerintah, kaum muslimin. Maka tetangga kita yang Nasrani, kemudian teman kuliah kita yang Hindu, maka kita harus senantiasa melakukan toleransi kepada mereka. Toleransi bukan betul-betul dilarang di dalam Islam. Toleransi di dalam dunia sosial adalah boleh. Apabila mereka sakit, maka kita jenguk. Apabila mereka menikah, maka kita hadir ke acara pernikahan mereka. Kita boleh melakukan hal itu dalam rangka toleransi sosial. Toleransi dalam politik juga boleh. Jika calon yang nomor 5 adalah pasangan calon non-muslim daripada kelurahan atau gubernur, maka mereka boleh menyalonkan atas dasar toleransi politik. Tetapi jika tidak ada yang memilihnya,
maka jangan salahkan kita, mayoritas Muslim yang memang mereka terlalu nekat untuk meminta dipilih di kawasan yang mayoritas Muslim. Jika mereka kalah, maka jangan salahkan kita atau salahkan para ulama yang memang mewanti-wanti masyarakatnya untuk jangan menjadikan pemimpin-pemimpin non-muslim sebagai pemimpin-pemimpin kalian, yang hal ini telah viral tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang mana Allah mengatakan jangan kalian menjadikan sahabat teman kalian lebih-lebih pemimpin kalian dari kalangan non-muslim. Tetapi mereka menyalonkan boleh, tapi jika tidak tercalonkan atau tidak terpilih, maka jangan salahkan kami. Itulah toleransi dalam politik. Toleransi kita dalam ekonomi juga boleh. Nabi menggadaikan baju besi perangnya kepada seorang Yahudi demi mendapat hutangan. Sehingga saat itu kita boleh berbelanja ke warung-warung atau toko-toko non-muslim sama makanan yang dijual tidak melanggar aturan syariat Islam dan jelas kehalalannya. Maka kita boleh melakukan itu. Yang tidak boleh adalah yang diancam adalah toleransi dalam akidah, yang mana saat itu difirmankan langsung oleh Allah, lakum dinukum waliyadin, urusan ibadah, akidah, keyakinan tidak ada toleransi, lakum dinukum, agama kalian bagi kalian, waliyadin, dan agama kami bagi kami. Maka urusan akidah nggak bisa kita bersama-sama. Bahkan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya ketika saat itu kota Madinah terjadi kemarau yang panjang. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan sholat istisqa. Maka saat itu Nabi memerintahkan, hei sahabatku, sholatlah engkau di hari yang berlainan dan juga tempat yang berlainan daripada hari orang-orang Yahudi Nasrani juga melakukan ibadah meminta hujan. Ya, artinya ada beberapa hal dalam hal toleransi akidah yang masuk ke dalam kategori bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi, sehingga hal itu jelas-jelas bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi, sesuatu yang baru urusan agama dan tidak ada dan menentang daripada aturan syariat Islam yang sangat ketat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah pengenalan mengenai 4 jenis golongan orang-orang kafir dan bagaimana kita bersosialisasi dengan mereka. Kemudian orang-orang bisa menjadi kafir setelah ia mendapat nikmat yang sangat besar dengan nikmat keimanan ketika orang tersebut melakukan murtad. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sulamut Taufik dalam mukaddimahnya, disebutkan oleh pengarang ada 3 macam murtad, baik murtad dengan perbuatan, murtad dengan ucapan, dan juga murtad dengan lintasan hati. 3 macam murtad ini adalah menjadikan seseorang keluar dari Islam, dan diantaranya adalah menghina daripada syiar-syiar ajaran syariat Islam. Dengan dia merendahkan, artinya dia telah mengikrarkan dirinya keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Tetapi kita kaum muslim diajarkan dalam aturan syariat Islam kita, jangan gampang kita menghukumi seseorang kafir. Jangan gampang kita memanggil orang muslim dengan sebutan musyrik, kafir, zindik. Tidak boleh. Karena hal itu tidak dibenarkan. Karena jika kita temukan seseorang di antara kita muslim mukmin yang mungkin mereka keluar dari jalur yang sebenarnya, mungkin ia meninggalkan sholat 5 waktu, yang ini adalah al-ma'lum minad din bid-darurah. Ini udah menjadi kesepakatan kita semua bahwasanya meninggalkan sholat adalah dosa besar, tarikus sholat dosa besar, bahkan bisa dihukumi keluar dari Islam jika meninggalkannya dengan penentangan di dalam hati. Maka selama ada orang meninggalkan sholat karena kemalasannya, maka tetap kita harus merayunya dengan nasihat dan juga meminta segera ia bertaubat dan melakukan sholat. Ditunggu 2 kali waktu sholat, ya. Artinya ada masa penungguan di situ. Kemudian ia dihadapkan kepada qadhi, ya. Qadhi, kemudian hakim pengadilan, kemudian dia hadapkan kepada seorang mufti yang memberikan fatwa, barulah diberikan kepada imam pemerintahan, dan barulah terakhir jika ia tetap tidak mau sholat, maka barulah ia dikisos
karena dia dihukumi menjadi orang yang fasik jika meninggalkan sholat karena malas, atau dihukumi sebagai orang yang murtad jika meninggalkan sholat karena penentangan. Jadi banyak aturan sebelum kita menjadikan seorang kafir itu dinasehati dulu, diminta taubatnya dulu, diberikan ke hakim dulu, ya atau ke kodi, didatangkan dulu untuk dinasehati oleh mufti, didatangkan dulu kepada pemerintah, baru jika masih ia menentang, baru kita hukumi dia dengan kekafirannya. Begitulah keimanan, keislaman kita adalah mahal. Sadari Islam dan iman kita mahal. Alhamdulillah kita lahir di negara muslim, di kota muslim, di keluarga muslim, kanan kiri masjid, suara azan, depan belakang para ulama, para dai yang mengajak kita, dan pondok-pondok majelis taklim, semuanya adalah mendukung daripada nikmat yang besar daripada iman dan Islam. Bagaimana dengan saudara kita yang lahir di negara kafir, di kota kafir, di tengah keluarga besar kafir? Ia tidak pernah dengar suara azan, tidak pernah dengar masjid, tidak ada masjid, tidak ada majelis, tidak pernah dengar ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris dan penyampai daripada para nabi, yang mereka para nabi adalah basyira wa nadhira, pemberi kabar bergembira dan pemberi peringatan. Mereka tidak pernah mendengar daripada semua ini, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang harus betul-betul berjuang untuk menuju agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah sedikit daripada penjelasan mengenai kafir yang menjadikan Siti Masyitoh, seorang tukang sisir, putri Raja Fir'aun, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena memegang sesuatu yang mahal di dalam hatinya, yaitu keimanan kepada Rabbi Harun wa Musa, Tuhannya Nabi Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sekian saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Fa insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang 20 hukum kontemporer fikih, mulai daripada hukum menggugurkan bayi, hukum memakai softland, hukum menggunakan tindik, kemudian hukum menyambung rambut, dan hukum-hukum lainnya. Insya Allah pertemuan yang kedua berikutnya adalah mengenai hukum patung, kemudian manekin, boneka, fotografi, dan lain sebagainya, disambung dengan hukum musik. Bagaimana seorang muslim yang senang mendengarkan lantunan musik, apakah betul-betul diharamkan di dalam aturan syariat Islam atau bagaimana? Insya Allah semuanya kita bahas pada pertemuan berikutnya dalam kajian akidah dan juga akhlak. Mungkin sekian saja. Tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullah pada guru kita Habiban Jamal Habsyi atas ilmu yang sudah disampaikan. Kita langsung saja memanfaatkan waktu yang ada untuk masuk di sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Di antara pertanyaan yang ada adalah bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, hal apa yang bisa membuat seseorang bisa dikatakan bahwa dia telah menyimpang dari akidahnya? Apakah akidah itu benar merupakan produk dari hasil dari pemikiran atau filsafat atau perenungan yang panjang? Ya, maka dalam akidah keyakinan ada dua dalil. Yang pertama dinamakan dengan dalil nakli, yang kedua adalah dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang dinukil daripada nas Al-Quran dan juga hadis sahih, mutawatir atau ifrat, bukan daripada hadis-hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan akidah. Hanya hadis sahih dan hasan saja yang bisa menjadi landasan akidah seseorang, dan juga ayat Al-Quran. Maka nukilan-nukilan nas ini disebut sebagai dalil akli. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas yang sangat dikenal. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, Tuhan itu esa dan tunggal. Lam yalid wa lam yulad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan sehingga punya orang tua, wa lam yulad, dan Allah
lam yalid, Allah tidak melahirkan sehingga punya anak, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan sehingga punya orang tua. Maka ini contoh dalil nakli. Yang kedua adalah dalil akli. Dalil akli adalah dalil pikiran, filsafat, perenungan panjang, tafakur, menggabungkan antara beberapa dalil nakli atau nas Al-Quran dan hadis sehingga membuahkan intisari kesimpulan yang itu disepakati oleh kebanyakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga akidah kita, kepercayaan kita, keyakinan kita tidak menyimpang dari keyakinan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka jelas dengan hal ini filsafat diperlukan di dalam akidah seorang muslim. Maka begitulah akidah Asy'ariyah Maturidiyah menggabungkan antara Al-Quran dan hadis dengan filsafat pemikiran perenungan panjang, dan keduanya adalah sebagai perbandingan yang tidak serta-merta kita akhirnya salah memahami beberapa hadis yang saling bersesuaian dan kita akhirnya menjadi pemahaman yang salah. Ya, betul. Dalam konsep mentakwil Al-Quran, betul tidak haram yang namanya tahrif, merubah huruf Al-Quran, taghyir, merubah makna Al-Quran, tabdil, mengganti huruf harokat Al-Quran, haram, nggak boleh. Tetapi takwil adalah diperbolehkan ketika engkau menemukan ayat-ayat mutasyabihat yang artinya samar, tidak bisa kita artikan secara tekstual, harus kita artikan secara kontekstual. Mungkin menjawab pertanyaan tafadhol. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Habib, bagaimana cara kita untuk mendidik anak usia 5 tahun yang mana anaknya ini bisa dibilang suka menangis, diberitahu menangis, diajari menangis. Jadi kita sebagai orang tuanya bingung Habib cara mengajarinya. Mohon pencerahannya Habib. Ya, maka begitulah pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jika engkau mempunyai anak usia 0 sampai 7 tahun, maka cara mendidiknya adalah jadikan dia seorang raja. Begitulah seorang raja ketika makan disuapin, anak kita juga kapan makan disuapin. Jangan bangga kita jika kita punya anak usia 4 tahun udah bisa makan sendiri. Kata Sayyidina Ali, usia 0 sampai 7 tahun kapan makan, suapin terus, jadikan dia terus raja, terus jadikan putri kita seorang ratu. Ya. Seorang raja apabila kepanasan ia dikipasi ya oleh pengawal-pengawal di kanan kirinya dengan kipas-kipas bulu angsanya, maka anak kita pun kita kipasi jangan sampai kepanasan, ya jangan sampai dia gelisah. Maka begitulah pendidikan kepada anak usia 0 sampai 7 tahun. Raja minta apapun selalu diberikan. Maka anak kita yang minta permen, minta coklat, minta es krim, kita kasih. Jadikan dia raja. Ya. Maka inilah pendidikan yang dianjurkan kepada anak usia 0 sampai 7 tahun. Jika dengan diomongin dia menangis, dengan kita arahkan dia menangis, maka jangan kita omongin dan jangan kita arahkan. Biar ia berkehendak bebas, melakukan apa yang ia suka, kita dukung daripada cita-cita dan keinginannya, maka itu semua adalah cara mendidik usia 0 sampai 7 tahun. Berbeda dengan anak usia 8 hingga 15 tahun yang cara mendidiknya adalah dengan kita jadikan seorang narapidana, orang tua sebagai sipir dan kepala polisinya, kita awasi dia 24 jam jika berteman dengan siapa. Jika menonton daripada YouTube, apa histori tontonannya. Apabila ia berteman di Facebook atau WA grup, maka ia biasa berteman dengan siapa. Dia ngechat atau ngobrol dengan siapa. Kapan dia izin keluar, pantau ia main kemana. Jadikan anak kita narapidana yang diawasi 24 jam. Tapi jika punya anak remaja yang sudah berkuliah, atau sudah lulus daripada pendidikan SMA-nya, maka cara mendidik kata Sayyidina Ali, jika engkau punya anak usia 16 hingga 21 tahun, cara mendidiknya adalah jadikan dia seorang sahabat, yang mana orang tua harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mungkin nanti selanjutnya dalam pendidikan anak bisa kita masukkan dalam tema khusus mengenai pendidikan anak. Tafadhol, kita lanjutkan pertanyaan berikut. Baik, terima kasih Habib atas jawaban dari pertanyaan tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan bab waris.
Ada seorang lelaki meninggal dunia, dia tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Nah, bagaimana cara membagi warisnya? Ada keluarga yang ditinggalkan, yakni 6 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan, 3 keponakan laki-laki, dan 8 keponakan perempuan. Adapun harta yang ditinggalkan adalah berupa toko kelontong dan juga uang tabungan. Ya, dalam pembagian waris harus ada pembicaraan khusus yang harus kita tanya dan gali lebih dalam mengenai isi pertanyaan tadi. Secara umumnya, warisan tidak akan didapati oleh seseorang dari orang lain kecuali ada sebab warisan. Mulai dari hubungan keluarga, atau hubungan pernikahan antara suami istri, atau juga perbudakan yang zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan. Maka jika ada sebab keturunan, atau hubungan darah, atau hubungan suami istri, maka bisa saja kita mendapatkan warisan. Nah, ahli waris yang dibenarkan hanya 25 ahli waris. 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. 15 ahli waris laki-laki adalah ayah kandung, kakek dari ayah, bukan kakek dari ibu, putra kandung, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian saudara kandung, saudara ya bukan saudari, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, putra saudara kandung artinya keponakan, dan putra saudara seayah. Putra saudara seibu, keponakan yang hanya seibu itu tidak mendapatkan, tidak masuk ahli waris. Kemudian paman kandung, paman seayah, putra paman kandung, putra paman seayah. Itu. Kemudian ada suami dan tuan yang memerdekakan. Hanya 15 pewaris dari laki-laki. Dan 10 pewaris dari perempuan adalah ibu, nenek dari ayah, kemudian nenek dari ibu. Berbeda dengan kakek ya. Kakek dari ibu nggak dapat. Tapi nenek dua-duanya dapat. Nenek dari ayah dapat, nenek dari ibu dapat. Kemudian putri kandung. Kemudian cucu perempuan dari putra kandung. Kemudian saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Keponakan perempuan nggak dapat. Makanya tadi ada pertanyaan tentang keponakan perempuan, itu deh nggak dapat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bibi nggak dapat, Kemudian hanya istri dan nyonya yang merdekakan. Jadi hanya 25 ahli waris saja. Dalam pertanyaan tadi jelas saudara-saudara maupun sekandung, seayah saja, beda ibu, atau ibu saja, beda ayah, semua saudara mendapatkan harta warisan, terlebih jika betul-betul tidak ada istri dan anak. Ya, pasti jatuh ke saudara. Pertanyaannya apakah keponakan dapat? Ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki saja yang mendapatkan. Adapun keponakan laki-laki dari saudari perempuan nggak dapat. Keponakan laki-laki dari keponakan laki-laki atau perempuan dari saudari nggak dapat. Dan keponakan perempuan dari saudara nggak dapat. Yang dapat hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki jika saudara laki-laki kita itu sudah meninggal duluan sebelum mayat. Ya, gitu. Sebelum kita yang dalam cerita ini sebagai jenazah. Nah, jika harta warisan berupa uang tabungan, gampang membagi uang sesuai kadar yang telah ditentukan. An-nisfu wa nisfu wa nisfu nisfi. Setengah, seperempat, seperdelapan. As-sudsu wa nisfuhu wa as-sudsu wa di'fuhuma wa di'fu di'fihima. 1/6, 1/3, 2/3. Mungkin karena ribetnya daripada pembahasan waris, mungkin kita juga bisa membuka majelis dengan tematik yaitu mengenai waris. Ya, sangat panjang pembahasan waris ini. Nah, jadi intinya jika harta berupa uang gampang membaginya, tetapi jika harta berupa kendaraan atau berupa tanah atau berupa rumah, dalam pertanyaan tadi berupa toko, maka membaginya adalah dengan cara perkiraan dengan harga yang saat itu telah disepakati. Jadi harga pada umumnya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Maka harga persenan itulah yang dibagi-bagi, sehingga dibagilah persenan saham yang baru jika
toko tadi menghasilkan keuntungan setiap bulan atau setiap tahun, maka keuntungannya dibagi sesuai persenan warisan yang didapat. Mungkin itu menjawab pertanyaan. Baik, ternyata lumayan rumit ya kalau berbicara tentang bab waris. Tapi ada satu pertanyaan lanjutan. Jadi tadi kan dalam pertanyaan itu ada saudara laki-laki dan juga saudara perempuan, kemudian saudara keponakan laki-laki ya. Kalau keponakan perempuan kan sudah tidak dapat ya, Bib ya. Nah, berarti kalau misalkan Kalau keponakan laki ditanya dulu, itu dari saudara apa dari saudari? Kalau dari saudara dapat, tapi ditanya lagi, saudaranya masih hidup atau udah meninggal? Kalau udah meninggal, keponakan baru dapat. Kalau masih hidup, berarti keponakan yang nggak dapat, yang dapat saudaranya. Berarti tidak perlu dibagi ya, kalau misalkan memang saudara laki-lakinya itu masih ada yang berhak, berarti hanya dua saja berarti ya, saudara laki-laki dan perempuan saja berarti. Baik, Masya Allah. Jazakumullah Habib atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan, kita bacakan kembali. Pertanyaannya ini berkaitan dengan akidah juga sebetulnya. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, kenapa iblis yang sekali mengingkari perintah Allah karena tidak mau bersujud kepada manusia langsung dilaknat Allah, sedangkan manusia yang sering ingkar kepada Allah masih diberi pengampunan? Apakah mungkin iblis tidak mau bersujud kepada manusia karena tidak ada yang patut disembah kecuali Allah? Bukankah itu termasuk ketakwaan kepada Allah? Mohon pencerahannya. Ya, pertanyaan ini berkaitan dengan kisah surat Al-Baqarah di awal-awal itu yang menceritakan tentang awal penciptaan manusia, di mana dikisahkan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Menurut orang yang bertanya pada pertanyaan kali ini, menganggap harusnya iblis benar dong, nggak mau sujud sama Adam. Adam kan bukan Tuhan, sehingga Allah salah dong, harusnya memerintahkan malaikat, memerintahkan iblis yang saat itu bernama Azazil sebelum dikutuk untuk nyembah seorang manusia. Seorang manusia kan tidak harus kita sujud kepadanya. Maka fahamilah bahwasanya sujud di dalam situ bukanlah sujud ibadah. Bukanlah sujud kita sebagai hamba Allah yang sujud 34 kali dalam 17 rakaat dalam sholat 5 waktu. Sujud kita yang merendahkan bagian yang paling mulia, yaitu kepala kita, dan mengangkat bagian yang paling rendah dari badan kita, yaitu, mohon maaf, dubur kita. Ketika sujud kan dubur posisinya lebih tinggi daripada kepala. Kita rendahkan kepala dan kita angkat itu dubur kita, sehingga sujud inilah yang disebut sujud ibadah yang hanya boleh kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru TPQ DTA dilarang mencontohkan cara sujud kepada murid-murid TPQ DTA-nya yang dilakukan di luar sholat. Tidak boleh. Maka guru TPQ atau ustadz-ustadzah itu harus sholat betul-betul sholat. Sebagaimana ada satu ustadz dia sholat duha, nanti ustadz lainnya yang di belakang ngajar itu, nak caranya sujud gitu, ya tuh nak caranya ruku begitu, tidak begini. Tapi ustadz yang melakukan sujud saat itu harus betul-betul sholat. Tidak boleh seseorang sujud di luar sholat, kecuali sujud yang disyariatkan seperti sujud syukur atau sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat barulah boleh. Adapun sujud sahwi mau tidak mau harus di dalam sholat. Maka hal itu tidak boleh dilakukan sujud di luar sholat tanpa ajaran syariat Islam, tiba-tiba sujud dalam rangka mengajarkan anak. Nggak boleh. Karena itu dianggap sujud kepada selain Allah. Ya, sujud yang diperintah Allah kepada Nabi Adam, kepada malaikat untuk sujud mereka kepada Nabi Adam, bukan sujud ibadah yang seperti kita sholat. Tapi sujud di situ bagaikan hormatnya para pengawal di hadapan rajanya. Bagaikan hormat kita di hadapan bendera sang merah putih. Maka kita nggak nyembah sang merah putih. Sehingga ada beberapa aliran keras yang mereka tidak mau upacara tiap hari Senin karena menganggap ketika kita hormat kepada bendera merah putih, dianggap kita ini sujud menyembah merah putih. Maka ini jelas pemahaman yang salah. Ya. Sujud di situ bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Iblis karena sombongnya, dengan aba wastakbar, nolak dan sombongnya, iblis menentang perintah Allah yang betul-betul Allah yang memerintahkan. Maka dengan penintangan itu yang dibaliknya ada hasud, ada sombong, dan ada dendam. Itulah yang menjadikan iblis
menjadi orang-orang yang dilaknat, bahkan orang-orang yang menjadi orang-orang yang kekal abadi laknatnya. Pernah malaikat Jibril mendatangi iblis untuk bertaubat kepada Allah. Iblis pun ingin bertaubat kepada Allah. Apa syaratnya wahai Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, Allah memerintahkanmu, hei iblis, untuk sujud dan hormat ke kuburannya Nabi Adam. Saat itu Nabi Adam telah wafat dan meninggalkan putranya Syith daripada pewarisan kenabian. Untuk hormat kepada Nabi Adam yang telah menjadi jenazah, maka iblis mengatakan, jika itu syaratnya, aku saja tidak mau hormat kepada Adam sewaktu ia hidup, apalagi aku harus hormat kepada Adam setelah ia mati. Maka dari situlah iblis betul-betul ingin memasukkan anak cucu Adam keturunannya masuk bersamanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, syukran Habib atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Lumayan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, apakah surga dan neraka sesungguhnya sudah tersedia sekarang? Dalam riwayat Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa menembus langit, melihat surga dan neraka. Apakah ketika hari pembalasan kita dibangkitkan dan dibawa menembus langit juga ke sana menuju surga atau neraka? Apakah di surga kita masih bisa sholat, bertasbih, dan beribadah lainnya? Atau ketika di neraka sedang menerima siksa, masihkah kita bisa mengucap di mulut ataupun di hati beristighfar walaupun sudah terlambat? Mohon penjelasannya, Habib. Marhaba. Baik, Pak Habib. Apa pertanyaannya, bisa diulang, tadi terputus. Baik, kami ulang pertanyaannya berkaitan dengan surga dan neraka. Apakah surga dan neraka sesungguhnya sudah tersedia sekarang? Dalam riwayat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dibawa menembus langit, melihat surga dan neraka. Apakah ketika hari pembalasan kita dibangkitkan dan dibawa menembus langit juga ke sana, yakni menuju surga dan neraka? Apakah di surga kita masih bisa sholat, bertasbih, dan beribadah lainnya? Atau ketika di neraka sedang menerima siksa, masihkah kita bisa mengucap di mulut ataupun di hati, mengucap istighfar maksudnya, walaupun saat itu sudah terlambat? Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kata para ulama akidah, melewati 3 hukum alam yang berbeda, yaitu alam dunia dalam peristiwa Isra dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Madinah, dan teruslah nyampe ke langit dunia dalam peristiwa Mi'raj. Itulah alam dunia. Dalam langit ke-1 sampai langit seterusnya itu dinamakan alam malakut. Barulah di atas satu tempat di mana malaikat Jibril tidak masuk ke tempat itu, itulah dinamakan alam Jabarut. Ketika Nabi Muhammad melewati alam dunia, alam malakut, dan alam Jabarut, Nabi Muhammad berlaku terhadap dirinya hukum alam yang berbeda. Ketika di alam dunia, berlakulah tempat, ruang, waktu, arah. Bisa saja ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam alam malakut, waktu terhenti, dan itu tidak berlaku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 2 ayat, dalam 2 surat yang berbeda, di mana Allah berfirman yang artinya sesungguhnya satu hari di sisi Allah adalah sama dengan ka'alfasanati mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari apa yang kita hitung. Di lain ayat Allah berfirman, satu hari di sisi Allah bagaikan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Nah, aturan-aturan yang tidak sampai akal kita dalam dunia fisika kuantum atau dalam dunia penelitian sains tidak sampai ke tempat itu, maka kita harus tetap beriman kepadanya, termasuk diantaranya adalah urusan surga dan neraka. Nabi Muhammad SAW
yang melewati 3 hukum alam yang berbeda dengan hukum-hukum yang berbeda, dan Nabi mampir ke nerakanya Allah, ke surganya Allah, maka para ulama berdebat di dalam kisah Nabi Adam, di mana apakah surga yang ditinggali Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga memakan buah keabadian, buah khuldi, sehingga turun ke bumi, apakah surga itu adalah surga yang nanti di akhirat? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak, Nabi Adam hanya tinggal di langit pertama, sebagaimana ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi menemukan Nabi Adam di langit pertama. Sorga Nabi Adam yang dimaksud dalam kisah Nabi Adam bukan sorga nanti yang di akhirat, karena sorga yang di akhirat belum pernah ada yang masuk, kecuali yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ummatuh, dan umatnya. Ada ulama yang mengatakan ya itu sama dengan sorga yang dimaksud. Sorga adalah sesuatu yang ada awal dan tidak ada akhir. Sorga dan neraka ada awalnya, pernah diciptakan oleh Allah, tetapi tidak ada akhirnya, kekal abadi. Walaupun kiamat, walaupun tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, maka sorga dan neraka kekal dengan kekekalannya. Dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang apakah tetap dibilang sebagai seseorang yang harus terus beribadah di dalam sorga? Maka jawabannya adalah tidak. Karena ketika seseorang sudah di sorga, maka tidak berlaku lagi hukum mukallaf. Ya, adapun seseorang yang tetap ingin beribadah di sorga, maka tentu akan Allah izinkan dengan keinginannya tadi. Adapun taubat tidak lagi diterima oleh Allah, walaupun ia bertaubat dengan cara apapun, taubatnya udah tidak akan diterima lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nyawa telah melewati daripada tenggorokan, dan matahari telah terbit dari arah barat, yang menandakan telah ditutup daripada pintu taubat. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, syukran Habib atas jawabannya. Ada beberapa pertanyaan tersisa dari kolom komentar atau kolom chat. Kita ke pertanyaan pertama dulu. Habib izin bertanya, saya bekerja pada seorang non-muslim. Saya dengan bos saya ini sangat akrab sekali, bahkan seperti keluarga. Apakah saya berdosa karena saya menyayangi seorang non-muslim? Tidak ada salah. Dari pertanyaan ini terlihat tidak ada salahnya, maka lanjutkan persahabatannya. Tapi yang dimaksud dari surat Al-Maidah ayat 21 adalah jangan menjadikan sahabat setia yang dipercaya sehingga kita menjadikan dia sebagai seorang panutan atau fans. Maka inilah yang tidak boleh. Tetapi sahabat akrab dan lain sebagainya adalah tetap diperbolehkan dalam batas-batas wajar yang telah disepakati oleh syariat Islam. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan pendidikan anak. Jadi si penanya bertanya, saya punya putra dan putri umur 6 dan 8 tahun. Sholatnya masih suka bolong-bolong. Sholat wajib 5 waktu. Untuk mendisiplinkan mereka, saya membuat kesepakatan dengan mereka. Kalau boleh main HP selama 30 menit setelah selesai sholat. Dan alhamdulillah mereka bangun subuh pun tanpa dibangunkan. Nah, apakah pola pendidikan seperti ini keliru, Habib? Oh iya betul, ini malah yang masuk dalam pola pendidikan yang benar, melakukan siasat atau strategi di dalam mendidik anak, mengajarkan anak untuk sholat dengan menghadiahkannya dengan sebuah hadiah. Maka ini adalah sesuatu yang sangat dibenarkan, karena bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk memuji, memberikan reward, memberikan hadiah kepada anak kita jika ia melakukan hal-hal yang kita inginkan, dan juga jika ia melakukan atau menghindari hal-hal yang kita larang. Maka pemberian hadiah, pujian, pelukan, kecupan, ciuman itu maka adalah sesuatu yang sangat dibenarkan. Ya, bahkan para orang tua seharusnya demikian, untuk menjadikan pembiasaan anak memberikan hadiah-hadiah yang diinginkan. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, satu pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan riba, Habib. Habib, saya ada teman saya dapat orderan barang, tapi dia tidak punya modal.
dia mengajak saya bekerja sama, di mana sistemnya itu bagi hasil, untungnya dibagi dua. Dan saya sebagai pemodal. Yang saya ingin tanyakan, apakah untung yang saya dapatkan tersebut itu halal? Apakah ada unsur ribanya, Habib? Halal, bahkan ini yang diajarkan dalam dunia bisnis. Dalam kajian 36 tematik mengenai bab muamalah dunia bisnis ekonomi kontemporer, maka hal yang dimaksud dalam pertanyaan tadi adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, di mana si A mempunyai harta dan si B mempunyai tenaga yang disepakati daripada kedua belah pihak setelah ide-ide penanaman saham dilontarkan dan disetujui oleh pihak penanam modal, maka keduanya bersepakat, tanda tangan di notaris, maka dilakukanlah bisnis tadi dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di awal, baik itu 50-50, 50%, 50%, atau mungkin karena pemilik uang itu riskan karena dia udah menaruh uangnya 70% dan yang mengolah keuangannya 30%, atau disepakati sedemikian rupa. Yang penting adalah kita yang mempunyai uang ini harus harus betul-betul pandai-pandai mencari orang-orang yang betul-betul ingin berbisnis, amanah, adil, tidak menghindari, meminimalisir unsur penipuan dan meminimalisir daripada kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi ke depannya. Maka semua ini adalah sesuai dengan ajaran aturan syariat Islam. Ya, karena keduanya menguntungkan bagi penanam modal yang uangnya terus bertambah dengan dibisniskan atau digolang, dan orang yang mau usaha tadi juga mendapatkan keuntungan hasil dari jerih payah keringat yang ia teteskan dalam dunia bisnis tersebut. Mungkin nanti lagi-lagi ada penjabaran khusus mengenai bab muamalat. Tafadhol selanjutnya. Baik, cukup Habib, sudah terjawab sudah semua pertanyaannya. Kita mungkin langsung menutup dengan doa. Silakan. Marhaba, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُذَنِّينَ عَلَيْهَا كَابِلِيهَا وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah sanal jaza kepada guru kita Habibana Habib Hisham Al-Habsyi untuk ilmu yang sudah beliau sampaikan pada malam hari ini. Semoga semakin mengukuhkan akidah kita, semakin menguatkan keimanan kita agar kita semakin bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat semuanya. Sampai di sini jumpa kita malam hari ini di pengajian kita, ngaji virtual edisi Selasa malam hari ini. Insya Allah jumpa kembali nanti di hari Sabtu malam Ahad pekan selanjutnya ya, bukan pekan ini tapi pekan depan ya. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya. Terima kasih juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon doanya selalu. Ya, sekali lagi mohon doanya selalu. Sekali lagi kami tetap titip pesan untuk sahabat-sahabat semuanya untuk terus senantiasa istiqomah dalam program Wakaf Media Center Al-Bahjah. Jangan lupa juga ajak yang lainnya ya, ajak yang lainnya karena insya Allah ini adalah salah satu program yang sangat produktif ya. Program yang sangat produktif dan tentunya
program yang sangat strategis juga untuk kita semuanya dalam melakukan amal jariah yang insya Allah tidak hanya untuk kita saja tapi untuk orang-orang yang tercinta juga. Baik, kami tutup kebersamaan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.